Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya, tergantung kalian lihatnya kapan. Perkenalkan, nama saya Bokhalik Ismail. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai artikel atau review jurnal dan artikel yang dipublikasikan secara nasional dan internasional berkenaan dengan self-esteem atau harga diri di dalam bermedia sosial. Di sini dari 2 jurnal itu kami rangkum menjadi satu judul yang kami rangkum menjadi bagaimana menghindari perangkap digital dalam bersosial media. Di review jurnal kali ini adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah kami, yaitu psikologi media sosial. Baik, langsung saja kita di artikel publikasi nasional. Yang pertama berjudul media sosial bagi penerimaan diri, harga diri, dan kebahagiaan remaja. Apakah akan merusak atau membangun? Artikel ini dipublikasikan di salah satu jurnal berjudul Jurnal Selaras, Kajian Bimbingan dan Konseling serta Psikologi Pendidikan. Ditulis oleh Mario Goretti Sinta Meilani. Ini adalah volume keempat, nomor kedua di bulan November. Tahun terbitnya adalah tahun 2021. Pendahuluan atau latar belakang dari penulisan jurnal ini, penulis melihat bahwa media sosial memiliki dampak yang kompleks terhadap penerimaan diri, harga diri, dan kebahagiaan remaja. Sementara itu, dampak negatifnya dapat menyebabkan depresi dan gangguan mental. Dampak positifnya dapat membantu remaja dalam mengembangkan keterampilan sosial dan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan media sosial dengan cara cerdas dan juga bijak. Dan bagaimana media sosial berpengaruh terhadap self-esteem dan juga harga diri dari para remaja di dalam sosial media. Jadi permasalahan yang diangkat di dalam artikel ini adalah bagaimana kemajuan teknologi di era munculnya media sosial ini secara tidak sengaja membentuk pola sosialisasi manusia, khususnya remaja. Remaja menunjukkan siapa dirinya dan adanya rasa terbuka dalam mengekspresikan dirinya di media sosial secara bebas. Pengguna media sosial secara luas diharapkan pada penampilan, presentasi diri yang ideal, dan hal ini berpotensi mengancam harga diri remaja. Jadi mereka seperti tidak punya pendirian dan membuat sosial media itu seperti Bible atau kitabnya dalam bersosialisasi. Di dalam kajian literatur ini, kami melihat bahwa peneliti menggarisbawahi media sosial bagi penerimaan diri dan harga diri dan kebahagiaan remaja. Ada yang dampaknya merusak dan juga ada yang dampaknya membangun. Jadi tidak semuanya dampak dari media sosial itu jelek terhadap self-esteem atau harga diri. Lalu metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi untuk memilih artikel yang relevan. Pencarian artikel dilakukan menggunakan berbagai kata kunci di 7 basis data teks yang terintegrasi dengan pembatasan pada artikel berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia yang diterbitkan sejak tahun 2011. Terdapat beberapa referensi sejumlah 19 artikel di dalam jurnal ini yang terindikasi sesuai untuk dimasukkan di dalam studi literatur berkaitan dengan self-esteem atau harga diri remaja dalam bersosial media. Oke, selanjutnya untuk hasil penelitian dari artikel ini, yaitu penilaian orang lain yang ada di media sosial dianggap sebagai perbaikan dan pembentukan diri yang lebih baik. Yang kedua, media sosial bagi penerimaan diri, harga diri, dan kebahagiaan remaja ditemukan memiliki dampak yang merusak dan membangun bagi remaja. Yang ketiga, arus teknologi media sosial sangat mempengaruhi hingga menghubungkan langsung kepada penerimaan diri, harga diri, dan kebahagiaan. Yang keempat, semakin remaja memiliki rasa tidak puas akan dirinya, maka remaja tidak memiliki sense of happiness. Selanjutnya dampak buruk. Dampak buruk di sini ada 3, yaitu unacceptance, yaitu mengikuti gaya idola atau orang lain bukan sesuai dirinya. Jadi dalam hal ini remajanya berfokus kepada ekspektasi orang lain. Yang kedua, low self-esteem, yaitu adanya standar-standar tertentu di dalam bermedia sosial yang berasal dari luar dirinya. Maka hal ini membuat remaja memiliki low self-esteem yang tertanam pada dirinya yang mengakibatkan ketidakbahagiaan. Yang ketiga ada unhappy, yaitu menyebabkan kecanduan yang berdampak buruk seperti depresi berat, kegelisahan, dan insomnia. Dampak buruk ini yang membuat remaja cenderung unhappy terhadap kehidupan nyatanya. Dampak baiknya ada 3. Yang pertama self
acceptance, yaitu media sosial bagi penerimaan diri sangat berpengaruh bagi remaja. Karena adanya media sosial, mereka menjadi bebas mengekspresikan diri dan membangun citra positif secara nyaman dan aman. Yang kedua, self-esteem, mampu membawa happiness bagi remaja karena dengan media sosial, mereka diberi ruang untuk membuat konten dalam berekspresi sehingga merasa diperhatikan. Yang ketiga, happiness, media sosial mampu meningkatkan self-esteem jika seseorang mendapatkan feedback positif dari orang lain dan mampu mengabaikan serta memodifikasi perilaku mereka terhadap seluruh komentar negatif yang didapatkan di dalam bermedia sosial. Selanjutnya ada komentar dan masukan dari kelompok kami terkait artikel ini. Yang pertama yaitu spesifik khusus. Studi literatur yang telah disusun ini tidak hanya mencakup hasil penelitian yang berada dan dilakukan di Indonesia saja, namun juga yang telah dilakukan secara internasional. Hal ini menjadi acuan untuk mengidentifikasi secara khusus dampaknya media sosial bagi penerimaan diri, harga diri, dan kebahagiaan remaja. Yang kedua, tidak mencantumkan teori dari salah satu tokoh. Akan lebih baik jika topik ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut agar mendapatkan informasi mengenai dampak media sosial bagi penerimaan diri, harga diri, dan kebahagiaan yang lebih signifikan dan lebih konkret dengan teori satu tokoh yang relevan. Untuk review artikel publikasi internasional, kami mengulas tentang impact of social media on self-esteem. Artikel internasional yang berjudul Impact of Social Media on Self-Esteem ini diterbitkan oleh European Scientific Journal pada Agustus 2017. Volume 13, nomor 13 ISSN 1857 sampai 7881, ditulis oleh Muqaddas Yan, Sanobia Anwar Sombro, dan Nawas. Hal-hal yang melatar belakangi penulisan artikel ini adalah: 1. Peningkatan pesat situs jejaring sosial secara global berubah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Dan yang kedua, penggunaan media sosial telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan psikologis dan penurunan harga diri karena seringnya melakukan perbandingan sosial. Dan yang ketiga, meluasnya penggunaan situs jejaring sosial telah menyebabkan penurunan harga diri dan menghambat pengembangan pribadi di antara penggunanya. Dari hal-hal yang disampaikan pada latar belakang permasalahan tentang ditulisnya makalah ini, kemudian ditarik sebuah garis besar yang menjadikan dasar sebagai permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan jurnal ini, yakni sinyalemen adanya tingginya penggunaan media sosial akan menurunkan self-esteem di kalangan anak muda. Penelitian yang dilakukan oleh Muqaddas Yan dan kawan-kawan ini membandingkan pendapat dua ahli, yakni Shen dan Lee, yang menyatakan bahwa situs jejaring sosial membantu orang membuat perbandingan sosial yang meningkatkan tekanan psikologis individu dan menurunkan tingkat self-esteem. Sementara itu, teori yang kedua dari Valkerberg menyatakan bahwa umpan balik negatif menurunkan self-esteem individu, sedangkan umpan balik positif meningkatkan self-esteem ke tingkat yang sangat tinggi. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan sistem kuesioner dengan skala Likert 1-4. Namun, tidak hanya dengan metode kuesioner saja, penelitian ini juga dilanjutkan dengan metode interview untuk menggali data yang lebih dalam dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh subjek.
Penelitian yang dilakukan di Karachi, Pakistan ini mengambil Facebook sebagai jenis sosial media yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini ada 6, yakni 1. Media sosial Facebook memberikan dampak yang sangat kuat pada self-esteem. Yang kedua, siswa menggunakan situs jejaring sosial untuk informasi, komunikasi, dan membangun hubungan. Yang ketiga, kebanyakan orang menggunakan sosial media untuk membandingkan dirinya ke atas dan ke bawah. Dan yang keempat, saat seseorang membandingkan diri ke atas, maka akan timbul rasa iri dan tidak bersyukur. Hasil penelitian yang kelima, adanya peran orang tua dan guru yang diharapkan untuk membimbing tentang pengetahuan self-esteem, pengenalan self-esteem, dan aktualisasi self-esteem, serta kepercayaan anak dan siswa. Dan yang terakhir, diharapkan peran orang tua untuk membatasi penggunaan sosial media pada anak dan siswa sehingga pada nantinya anak memahami bagaimana tentang menghargai dirinya sendiri, tidak membandingkan diri dengan orang lain, memiliki kemampuan bersyukur, serta memiliki kepercayaan diri. Pada bagian akhir dari ulasan ini, kami ingin menyampaikan tentang hal yang menjadikan kekuatan dari artikel ini, yakni bahwa meskipun penelitian ini dilakukan di area yang terbatas di Karachi, Pakistan, namun secara keseluruhan sudah merepresentasikan kondisi yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia ini, yakni tentang menurunnya self-esteem di kalangan anak muda. Kemudian, mengenai kelemahan dari artikel ini, kami menyimpulkan bahwa ada subjek yang digunakan ada terlalu sedikit. Kemudian yang kedua, hanya menggunakan satu jenis media sosial, yakni Facebook saja, sehingga kita tidak bisa melihat secara luas efek pada penggunaan sosial media yang lainnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari review artikel nasional maupun internasional ini adalah sosial media itu seperti rumah kita. Jadi your social media is your home. Jadi kita yang punya hak untuk memilih siapa yang ada di dalam rumah kita. Kita harus pandai untuk bisa bijak siapa saja yang mau kita follow atau misalnya yang kita unfollow gitu. Hindari perbandingan yang tidak sehat atau tidak sehati, berfokus pada pencapaian pribadi, pusatkan perhatian pada hobi dan minat, berkreativitas, evaluasi dampak emosional bagi diri kita, dan ingatlah nilai-nilai positif. Dan jangan biarkan sosial media membuat harga diri dan self esteem kita menjadi terpuruk. Baik, terima kasih. Itulah review artikel nasional dan internasional yang telah kami lakukan. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih juga Ibu Nina sebagai dosen pengampu di mata kuliah Psikologi Media Sosial. Terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.